Jangan skip, karena kalian akan mendengarkan cerita rakyat Maluku yang berjudul Bulu Pamali. Sebelum lanjut, ada baiknya kalian follow dan like video ini. Kalau sudah, mari kita gas. Pada zaman dahulu, ada seorang lelaki yang pekerjaannya tuh mencari kayu bakar di hutan. Suatu ketika, dengan menggunakan perahu, ia tiba di pantai Latuhalat, tepatnya di ujung Tanjung Latuhalat, Dusun Waimahu. Kemudian, ia berjalan mendaki bukit, menuruni lembah, naik, dan sampailah ia di puncak gunung. Di situ, ia mulai mencari kayu. Keasikan mencari kayu, ia tak sadar ternyata matahari mulai terbenam. Melihatnya, ia memutuskan untuk beristirahat. Ia hendak mau turun lembah menuju ke pantai, tetapi hari sudah malam. Maka ia mengambil keputusan untuk bermalam di situ. Sebelum itu, ia melihat-lihat di sekitar, dan matanya tertuju di suatu tempat yang sangat bersih. Malam itu bulan purnama cahayanya terang menderang, menerangi tempat yang ia lihat itu. Ia pun berjalan ke arahnya dan istirahat di sana. Ketika hendak mau tidur dan memejamkan mata, ia diganggu binatang-binatang kecil seperti agas dan nyamuk. Tiba-tiba seekor ular datang mau menelannya. Karena badannya yang besar, ular pun memuntahkannya kembali. Tiba-tiba bunyi gemuruh seakan-akan membela bumi. Ia pun menjadi takut dan bulu badannya berdiri. Saat itulah berdiri seorang bapak tua yang badannya besar dan tinggi. Saking takutnya, ia menoleh ke belakang. Ia melihat hanya satu mata pohon bulu yang tumbuh di tempat itu. Tiba-tiba bapak tua itu marah dan bertanya, "Hai anak muda, siapa namamu? Dari mana asalmu?" Dengan takut, ia pun menjawab, "Saya bernama Nyongker, asal saya dari Manipa dan tinggal di Benteng." Bapak tua itu kembali bertanya, "Kenapa kamu memasuki petuananku dan merusak hutan-hutan yang ada di daerahku?" Melihat kemarahan kakek tua itu, Nyongker pun takut, gemetar, dan hampir kencing di celana. Bersujud meminta ampun kepada kakek tua itu. "Bapak, ampunlah dan kasihanilah saya. Saya bukan orang kaya. Saya ini tak berdaya. Saya ini hanya tukang cari kayu bakar untuk dijual di pasar. Ini saya lakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup saya." Mendengar hal itu, hati Pak Tua pun menjadi luluh. Dengan penuh kasih sayang, Pak Tua pun bertanya kepada Nyongker. Mendengar hal itu, hati Pak Tua pun menjadi luluh. Dengan penuh kasih sayang, Pak Tua pun bertanya kepada Nyongker, "Apa yang kamu mau?" Karena takut, Nyongker pun menjawab, "Apa saja yang Bapak berikan, saya akan menerimanya." Maka tiba-tiba, bapak tua itu mengambil sepotong bulu, kemudian menikam Nyongker dari ujung kepala sampai ke ujung kaki, kemudian mencabutnya kembali. Saat itulah Nyongker dibekali ilmu kebal dari bapak tua itu. Ini berguna untuk menjaga diri dari binatang buas dan orang jahat. Sesaat kemudian, Nyongker pun sadar. Ia melihat ke arah belakang. Ia melihat satu mata pohon bulu berdiri tegak dan 7 helai daunnya itu terlepas dari tangkainya. Akan tetapi daun itu tidak jatuh di bawah pohon bulu itu, namun ditiup angin berteberangan dan jatuh di tengah-tengah laut. Tiba-tiba daun itu berubah menjadi 7 buah pulau kecil, yang kini disebut Pulau 7. Tiba-tiba pohon bulu itu hilang bersamaan dengan menghilangnya bapak itu. Dan kalian harus tahu, tempat di mana Nyongker beristirahat itu sampai sekarang masih tetap bersih. Penduduk desa Latuhalat, khususnya Dusun Waimahu, menganggap tempat ini tempat yang keramat. Dan pohon bulu itu dikenal dengan nama Bulu Pamali, karena tumbuh dan hilangnya mata bulu itu secara misterius. Mata bulu itu dapat muncul sewaktu-waktu dan dapat dilihat oleh orang-orang tertentu, yaitu orang-orang yang mempunyai petuanan di situ. Inilah kisah tentang Bulu Pamali. Dari cerita ini saya mau bilang untuk kita semua bahwa bambu atau bulu itu mempunyai banyak kegunaan. Bagi penduduk Latuhalat dan orang Maluku, mereka mengelola bambu menjadi bubu sebagai alat penangkap ikan. Bambu yang masih muda dapat dijadikan tali alami. Bambu dapat dijadikan alat musik tradisional seperti suling. Tunas bambu atau yang dikenal dengan rebung dapat dijadikan sebagai sayur. Saya juga mau berpesan buat teman-teman, jangan kita memasuki petuanan orang tanpa seizin empunya. Mari kita menjaga dan melestarikan hutan dan lingkungan sekitar agar tetap aman, sehat, rapi, dan indah. Atau yang dikenal dengan sebutan asri.
Terima kasih, jangan lupa follow, like, dan komen pendapat kalian di bawah.